kok tidak ada perasaannya gitu loh. Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya, dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN. Kewajiban dan peran guru itu semuanya sama antara guru di negeri maupun di guru swasta atau non ASN. Tapi pada kenyataannya kita ketahui bersama, kita masih dari guru swasta ini, terutama sertifikasi swasta lulusan PLPG, masih mendapatkan perbedaan hak dan perlakuan. Salah satunya adalah hak mendapatkan kesejahteraan dan kepastian status, dan ini terjadi bertahun-tahun belum kunjung usai. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa salah satu hak guru adalah memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, dan itu pasti berlaku bagi kami dari guru swasta. Pemerintah memang sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru-guru swasta non-ASN seperti guru-guru ASN dengan mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG sejak tahun 2008 agar menjadi guru profesional untuk meningkatkan kualitas mengajarnya yang ditandai dengan diberikannya sertifikat pendidik guru profesional. Namun, semuanya belum cukup memberikan solusi dikarenakan kami masih memperoleh perlakuan dan hak yang berbeda. Masalah lain yang dialami guru swasta adalah adanya perbedaan perlakuan tentang keterbatasan akses untuk mengikuti tes atau menjadi prioritas CPNS atau P3K. Ada kalanya guru swasta kurang mendapatkan pengakuan atas prestasi dan kinerjanya dibanding guru ASN. Selain itu, masa kerja kami di SK Inpasing tidak dihitung tahun berjalan, di mana kami yang telah mengabdi 20 tahun hanya diakui 4 tahun masa kerja. 20 tahun, bahkan yang lebih dari 20 tahun hanya diakui 4 tahun masa kerja sampai saat ini. Perlakuan berbeda lainnya adalah guru sertifikasi senior swasta tertunda mendapatkan SK P3K hanya dikarenakan tidak ada penempatan di sekolah negeri. Padahal dia lulus tapi tidak lolos bersama guru-guru yang lainnya, padahal belum tentu yang lolos itu sudah bersertifikasi. Anggota Dewan Komisi 10 yang kami hormati, perlu diketahui semuanya bahwa guru sertifikasi swasta PLPG wadah kami ini adalah guru sekolah swasta yang telah mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional setelah lulus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru PLPG selama 10 hingga 11 hari secara tatap muka, bukan daring, sejak tahun 2008 hingga 2017. Selama PLPG kami mengkaji kembali ilmu teori, ilmu praktek pendidikan atau pedagogik, bahkan wawasan kebangsaan, membuat modul ajar dan administrasi pembelajaran lainnya. Bahkan kami juga harus mengerjakan tugas-tugas dari mentor sampai tengah malam selama mengikuti PLPG tersebut. Untuk lulus PLPG selain tes tulis awal dan akhir, kami juga harus lulus tes praktek atau micro teaching yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Dan untuk ikut terdaftar menjadi calon peserta PLPG, kami harus memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 7 hingga 10 tahun. Ini artinya kami adalah guru-guru senior bersertifikasi yang saat ini mayoritas sudah mempunyai masa kerja hampir 20 tahun, bahkan lebih dari 35 tahun, yang akan pensiun 2 tahun lagi, bahkan mungkin tahun ini sudah mau pensiun. Beberapa tahun terakhir ini begitu mudah bagi guru-guru muda usia minim pengalaman untuk menjadi guru sertifikasi, meskipun belum lama mengajar, terutama yang berstatus PNS dengan menjadi peserta pelatihan profesi guru atau PPG sejak 2018 sebagai pengganti PLPG. Kita ketahui beda pemerintahan, beda istilah. Tadinya PLPG menjadi PPG. Bahkan pemerintah memfasilitasi adanya program PPG prajabatan. Untuk siapa? Bagi calon guru. Jadi belum jadi guru udah ikut sertifikasi. Untuk apa? Ini kepentingannya untuk seleksi ASN guru. Selain menghamburkan anggaran negara, adanya PPG prajabatan ini semakin menutup peluang kami menjadi ASN. Pertanyaannya, apa maksud pemerintah mengadakan sertifikasi besar-besaran bagi calon guru dan guru muda usia minim pengalaman, tapi di sisi lain
mayoritas kami sebagai guru sertifikasi senior PAPG yang sudah mengabdi puluhan tahun hingga jelang masa pensiun kami belum memperoleh kepastian status sebagai ASN guru. Maka tidaklah mengherankan, ini poin pentingnya, tidak mengherankan. Kenapa? Jika di antara peserta didik kami sudah banyak yang menjadi guru P3 atau PNS menyalip melampaui kami, guru-gurunya sendiri. Mengapa kesenjangan dan ketidakadilan ini bisa sampai terjadi? SD hingga SMA termasuk SKH, yaitu sekolah khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus, yang mayoritas di mana nih kami mengabdi di yayasan yang masih memberikan subsidi silang kepada siswa yatim piatu dan kurang mampu. Berarti alias kami ini mengabdi di yayasan sosial, bukan komersial. Jadi jangan samaratakan kami dengan pegawai atau tenaga pendidik yang mengajar di yayasan yang mungkin bisa disebut dengan komersial, yang mungkin untuk pendaftaran masuknya saja udah luar biasa. Kami tidak seperti itu. Lalu dampaknya apa kepada kami dengan mengabdi di yayasan sosial itu? Adalah banyak di antara kami yang memperoleh honor dari yayasan jauh dari UMR. Terus dedikasi dan pengalaman kami. Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi. Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Bukankah salah satu syarat dalam jenjang karir selalu mempertimbangkan lama masa kerja sebagai bukti dedikasinya? Semakin lama masa kerja maka kemampuannya akan semakin baik dan tingkat penguasaannya akan pekerjaannya pun akan semakin fasih. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 catat disebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan apa? Pengalamannya. Itu tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Lalu apakah undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kami? Hadirin peserta rapat yang kami hormati, kami tak habis pikir bagaimana bisa guru senior sudah bersertifikasi, berpengalaman, menjelang pensiun 5 tahun bahkan 2 tahun lagi tertutup peluangnya menjadi PNS hanya karena berdedikasi di swasta yang notabene di bawah yayasan sosial. Sebaliknya, guru yang baru mengajar 5 tahun bahkan baru lulus kuliah, ya selektif sekali, mengajar segala macam. Nah, pemerintah juga harus lebih selektif lagi. Kemudian buka lebih banyak lagi TK, SKH dan madrasah berstatus negeri di tingkat provinsi dan kabupaten kota, karena di Banten itu hanya 1 sampai 2 saja yang berstatus negeri, SKH, madrasah itu ya. Sedangkan yang berstatus swasta itu bisa lebih dari 25 sekolah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi cerdas, adil dan bijaksana, dan menurut kami ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami yakin tidak akan menambah masalah tuntutan kami ini. Kenapa? Karena ini solusi yang cerdas, adil dan bijaksana untuk membantu menghentikan kesemrawutan dalam penataan status guru. Ini sesuai dengan amanah Sisdiknas tahun 2003. Dan semoga amanat atau tuntutan ini bisa disampaikan segera kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto